Jadi aya ranking 100 jalmi pambeunghana se-Indonesia Raya. Muslim nate ngan 8 orang. Padahal kita tahu 78,13% menurut BPS bangsa Indonesia itu muslim. Tapi yang kayanya cuma 8 orang. Yang 92 orangnya saudara-saudara kita non muslim yang 22% itu, Pak. Ini PR besar bagi kita. Kadang saya berpikir, kenapa kemiskinan merebak di tengah-tengah umat? Bilih ayah bapak ibu nu terseka Forbes di Amerika. Laporan dari IDB, Islamic Development Bank di Qatar tahun 2020 juga merilis 42% lebih kemiskinan dunia berasal dari negara-negara mayoritas muslim. Jadi hampir 50% balangsak di alam dunia teh umat Islam. Pami ditaros deui ku urang teh, Pak. Tinu 8 jalmi beunghar nu muslim di Indonesia, NU na sabaraha urang. Jawabanna teh sapotong. Teu hiji, sapotong. Siapa? Pak Yusuf Hamka itu, Pak. Karena si bapak itu mah can ngiringan PDP KPNU nya. Jadi can kapah itu. Kadang saya berpikir kenapa kemiskinan merebak di tengah umat, wabil khusus warga NU. Padahal Sayyiduna Muhammad SAW menjanjikan siapa orang yang ingin usianya dipanjangkan dan rizkinya dilapangkan, hendaklah silaturahim. Jadi jaminan Nabi, Pak, bagi orang yang rajin silaturahim itu hiji panjang yuswa, 2 lapang rizki, Pak. Mual aya anu paling rajin silaturahim melebihi orang NU, Pak. Muludan, Muharraman, Rajaban, tahlilan, yasinan, manakiban, wah segala. Tapi bara langsak. Da saur Nabi mah nu rajin silaturahim teh rizkina lapang. Berarti pasti aya salah, Pak. Moal mungkin ada Rasul lepat, Pak. Pasti kita yang salah. Makanya peringatan Maulid Nabi malam ini kita akan kaji sisi sirah nabawiyah yang jarang disampaikan, padahal ini penting, Pak. Sayyiduna Muhammad SAW itu pernah bersabda begini, "Solahu ummati bil ilmi wal mali." Kemaslahatan umatku diraih, kejayaan umatku diraih bil ilmi wal mali. 1 dengan ilmu, 2 dengan harta. Makanya kalau kita kaji, Pak, hadis-hadis tentang tolabul ilmi dan tolabul halali itu satu paket. Misalkan ketika Nabi bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu fardu, wajib hukumnya kepada setiap pribadi muslim. Pada saat yang lain Nabi juga bilang hal yang sama, tolabul halali faridatun ala kulli muslim, mencari harta yang halal pun hukumnya wajib bagi setiap pribadi muslim. Sepaketnya, Pak. Ketika Nabi menjamin siapa orang yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu bahwa fi sabilillah hatta yarji'ah, maka dia sedang berjalan di jalan Allah sampai pulang kembali. Ternyata dalam hadis Sahih Bukhari Nabi bilang yang sama. Suatu hari Nabi namanya mukodimah lah, ngawas kan? Namanya mukodimah eta aya petani orang Arab ngalangkung tiis we, Pak, batur-batur mingguan gitu, ngaliwat we nyak mau di Cipaku gitu li. Lalu aya sahabat nu rada temperamen, jigana karek beres di klub Sarbanser banyak. Rada temperamen, "Mang, moal ngaji mah atuh cicing heula, hormati," gitulah. Ku Nabi digebes, Pak. Jangan bicara begitu. Kalau orang itu melangkahkan kaki dari rumah mencari nafkah yang halal agar keluarganya tidak makan barang haram, bahwa fi sabilillah, dia pun sedang berjalan di jalan Allah. 2. Ketiga, ketika Nabi bilang la hasada illa fisnaten, tidak boleh hasud, tidak boleh iri kecuali kepada 2 orang. Yang pertama,
kita boleh iri kepada orang yang Allah berikan harta, lalu hartanya bermanfaat bagi sesamanya. Kedua, kita boleh iri kepada orang yang Allah anugerahkan ilmu, lalu ilmunya menerangi kegelapan. Harta, ilmu, sepaket. Hadis yang keempat, ketika Nabi bilang, manhumani la yashba'ani. Ada dua kelompok yang tidak akan pernah merasa kenyang. Satu, talibul ilmi, pencari ilmu. Dua, talibul dunia, pencari harta. Mual wareg, Pak. Saya kang tatang gitu ya, Pak. Ilmu nasepuh kurang kumaha, tabahur. Tapi kadang mutolaahna lebih getol daripada santri-santrina. Beres? Karena seorang pencari ilmu sejati, semakin banyak dia tahu tentang ilmu, semakin sadar bahwa masih banyak ilmu yang harus dicari, Pak. Kalau orang berilmu selesai belajar, jadi bodoh, Pak. Demikian juga yang mencari harta. Saya pernah ngobrol, ketemulah dengan Pak Yusuf Hamka tadi, Pak. Dia penghasilannya itu 6,7 miliar sapoe. Sapoe 6,7 miliar. Tapi dia bilang, saya itu bangun sebelum subuh, setelah sholat seadanya, saya buka laptop, saya cek bagaimana proses bisnis untuk hari ini. Dia tidur itu tak pernah kurang dari jam 11 malam. Memang subuh tapi gak jam 11 putih, Pak. Mantau bisnisnya nanti. Padahal penghasilannya 6,7 miliar. Lah kebayang lamun ngajengan didin gajinya segitu, Pak. Da moal gawe nyandung. Kenapa? Kata Nabi memang begitu, tidak akan pernah merasa kenyang pencari ilmu dan pencari harta. Nah, dari kesadaran ini Ibu Bapak, ya rada serius ngaosna. Serius nya. Da kadang saur Gus Baha mah orang NU teh seueur teuing tabligh akbar. Tapi kajian ilmiahna jarang. Makanya mulu dan ulang tahun tapi ka Rasul teu pati kenal, Pak. Leres teh. Coba saya cek. Saya sudah sampaikan 2 tahun yang lalu ya mulu dan di sini tuh. Harus sudah ibu-ibu. Bu. Ibu-ibu. Ari tuangan kasenang Nabi naon? Sebelah. Cahaya sebelah. Kan jarang terang, Pak. Makanan favorit Nabi walu, Pak. Padahal eta teh hal yang sangat prinsipil. Habis sok kadang ngemut, ieu mulu dan ti zaman baheula tapi teu wawuh ka Rasulullah anu diajina naon gitu kan. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan serius saja bade ngupikeun hatur nuhun, bade kulem mangga. Bade dugi ka beres nuhun, bade mulih ti payun mangga, bebaslah. Saya ingin menyampaikan fakta yang jarang diungkap dari sosok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan dalam sirah nabawiyah, beliau lahir ke bumi ini tanpa pernah melihat wajah sang ayah, yatim sejak kecil. Makanya Nabi menitipkan yatim kepada kita. Misalkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bilang, rumah yang paling dicintai Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dikasihi. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menjamin, ana wa kafilul yatim fil jannati hakala. Aku dan yang menyantuni yatim akan seperti 2 jari ini kelak di surga. Kenapa Nabi begitu menjanjikan hal yang luar biasa kepada kafilul yatim? Karena Nabi merasakan sendiri bagaimana beliau hidup sebagai yatim. Tidak ada ayah tempat bersandar, tidak ada orang tua ayah untuk mengadu, untuk dipintai bantuan. Makanya Nabi merasakan sendiri. Baru 6 tahun usia beliau, Allah ambil satu-satunya orang tua. Ibunda terkasih wafat. Makanya Nabi, kenapa? Saya itu kadang berpikir, kenapa Nabi sangat menghormati janda? Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu satu paket. Man sa'a alal armalati wal masakin ay minal yatim. Siapa orang
yang mengulurkan tangan untuk membantu para janda dan yatim, bahwa fi sabilillah. Kenapa Nabi menitipkan janda? Karena Nabi melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ibundanya berjuang untuk membiayai beliau seorang janda. Makanya kan di pesantren ada satu adigium, man janda wajada. Ayahnya di pesantren. Pandi urang ge sok itunya. Mudah-mudahan pengorbanan ibu bapak sadaya dibalas ku Allah kuno berlipat janda. Kenapa Nabi menitipkan janda? Nabi melihat bagaimana sang ibu berjuang untuk kelangsungan hidup mereka berdua. Siti Aminah itu. Makanya upami engke palura santunan teh ulah santunan yatim, wungkul santunan yatim dan janda. Tapi kade palura jandana janda tua ya. Pami janda muda jeung janda pira mah montong disantuni palura. Koleksi we ya teman. Jadi Sayyidina Muhammad itu Pak sebatang kara di usia 6 tahun Pak. So kabayang kurang 6 tahun murang kali nuju cekapan memerlukan kasih sayang orang tua. Tiba-tiba Allah ambil orang tua satu-satunya dari kehidupan Nabi. Kembali Nabi itu sebatang kara hidupnya Pak. Lalu hadir sang kakek yang mencurahkan seluruh kasih sayangnya untuk cucu terkasih Abdul Muthalib itu Pak. Tapi tak lama Abdul Muthalib mencurahkan cinta kasih kepada sang cucu tercintanya. Baru di usia 8 tahun Sayyidina Muhammad, Allah pun ambil Abdul Muthalib dari kehidupannya. Kembali Sayyidina Muhammad sebatang kara. Lalu hadir paman yang mencintai beliau lebih daripada anaknya sendiri, Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu Pak lebih cinta kepada Nabi melebihi kepada anak-anaknya. Tapi sayangnya Abu Thalib itu kehidupan ekonominya tidak seperti abu-abu yang lain Pak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Rijal Bakri. Teman balalengar Pak abu-abu nanti. Abu Thalib mah ekonomi sederhana, murang kali seueur jadi aralit keneh Pak. Lalu hadir Sayyidina Muhammad di tengah rumah Abu Thalib. Otomatis beban ekonominya bertambah. Makanya Fatimah binti Asad, istri dari Abu Thalib, pernah bilang begini. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqatul Kubra. Di sana itu boleh menyampaikan riwayat sahih. Kata Siti Fatimah binti Asad, ketika Muhammad sang yatim hadir di rumah kami, tak henti-hentinya dia merengek kepadaku untuk dicarikan pekerjaan. Bi, pamilarian kendamel atau sugan di MBG, ya bagi kira-kira we mas kan. Fatimah binti Asad, lah atuh jang ayeuna mah ulah damel aya undang-undang perlindungan anak. Tapi terus Muhammad merengek kepadaku sampai aku tidak bisa menolaknya. Lalu aku sampaikan kepada Abu Thalib. Abu Thalib akhirnya mencarikan. Tapi yang menarik itu dialognya Pak. Saur si Fatimah binti Asad ya. Jangan atuh kunaon kalau ujang detik kene disayang gawe. Jawaban yang menggetarkan jiwa itu kata Nabi Muhammad kecil Pak. Allah akuna kalam ala ammi. Abdi alim jantan beban kange mamang. Ngali anak yang belum balik usia 8 tahun sudah punya rasa kemandirian yang luar biasa, tidak mau jadi beban bagi orang lain. So kurang geus 30 tahun ciklah kene kabatur teh nya nya geuning aya ucing dina rantang nya cing sabatang. Jadi orang teh nyontoh Nabi di usia 8 tahun itu semua kaudag Pak. Anak usia 8 tahun sudah punya kemandirian yang luar biasa, tidak mau jadi beban bagi orang lain. Padahal sang paman itu mencintai beliau lebih dari anaknya sendiri. Ini yang harus kita contoh pertama dari Sayyidina Muhammad, mandirilah dari sesama. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Kalau kita belum bisa memberikan manfaat kepada orang,
minimal jangan jadi beban bagi mereka. Makanya Pak Soekarno pernah bilang begini kan, jangan tanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang telah kau berikan untuk negaramu. Hari ini masyarakat kita Pak, masih mempunyai mental jauh di Nabi lah ya. Kadang kita itu masih jadi beban Pak. Mobil Avansaan alus gitu kan tuh bodas diisi ku pertalite, bukankah jadi beban bagi negara Pak dengan menikmati subsidi itu? Harus Pak. Bumi saya gitu kan, tapi ayat capek PKH, apakah itu bukan jadi beban? Harus Pak. Ini penting. Kemandirian umat harus dibangun sejak dini. Dan Sayyiduna Muhammad telah memberikan teladan terbaik bagi kita. Mandirilah dari sesama. Al yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Akhirnya Abu Thalib mencarikan bos yang berkenan mempekerjakan anak kecil yang yatim bernama Muhammad bin Abdullah, penggembala. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia telah menggembalakan kambing. Nabi ditanya, apakah Anda juga ya Rasul? Ya, saya dulu menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan bayaran beberapa kirot. Kirot receh, bukan dinar dirham Pak, receh kirot itu. Jadi Nabi ketika menggembalakan kambing bayarannya itu receh, di bawah UMR Pak. Tapi sok sanaos bayaranana mirah, tapi tanggung jawabnya luar biasa Pak. Satu saja kambingnya mati, diterkam serigala atau dicuri orang, harus tanggung jawab kepada sang empunya. Leres teh. Benten deui jeung masyarakat ayeuna Pak Lurah, dibeklan pemberdayaan ekonomi kambing. Laporan yang teh bae. Bugang na eueuh. Ieu mah di Tasik. Ari di Ciamis sami. Buat dieu meureun. Ini penting. Sayyiduna Muhammad itu menunjukkan teladan kedua. Ketika orang lain memberikan kepercayaan, jangan kau kecewakan. Dan selama kurang lebih 3 tahun Nabi menggembalakan kambing, tak pernah ada satu orang pun bos yang merasa kecewa dengan kinerja Muhammad bin Abdullah ini. Ini keren. Ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita Pak. Contohlah Sayyiduna Muhammad, belajarlah mandiri. Makanya kita menitipkan anak-anak kita di pesantren, salah satunya menumbuhkan kemandirian itu Pak. Kan di pesantren menyuci sorangan, titilap sorangan, nyetrika sorangan, segala sorangan Pak, tidak dibantu oleh kedua orang tuanya. Kenapa? Lain tedede lain tenya demi masa depanmu, agar kau punya mental kemandirian. Sanes ulahnya, sanes awon kan biasanya menyentuh Nabi teh dina sajadah gitu, sholat duha, tahajud, wirid, eta ge sae. Tapi kan lah eta mah sering didugikeun ku kersana pun lancet di dia. Yang jarang disampaikan itu sisi ini Pak. Sisi tanggung jawab beliau terhadap kepercayaan orang lain. Meskipun upahna teu sabaraha. Tah, nu mawi ka padamel ka wabil khusus menuju rada rame tentang gaji guru gitu kan. Yuk, kita belajar untuk tanggung jawab. Komo nu diberi gaji badag tapi gawe teu balik Pak, wah eta mah Pak. Duka kumaha jaga pepenaksaran Nabi teh Pak. Sayyidina Muhammad kita percepat saja, menggembalakan kambing lah penduduk Mekah. Di usia 12 tahun Bu, beliau diajak dagang pertama kali oleh sang paman ke Syam. Mun di urang tema pasar Tanah Abang gitu lah. Tempat di mana pusat perdagangan dari Persia, Romawi dan Jazirah Arab berkumpul di pasar sana Pak. Nabi berangkat ke Syam di usia 12 tahun. Ngapain jalan satapak? Ngajuk juga hiji lembur. Teu karasa capek. Da aya nu diteang. Nabi melihat hiruk pikuk pasar induk Pak. Kumaha perputaran uang,
kumaha cara negosiasi, bagaimana ini, itulah di pasar segala ayat. Pulang dari Syam, Sayyiduna Muhammad membawa oleh-oleh yang luar biasa yang akan merubah jalan hidupnya ke depan. Apa? Sayyiduna Muhammad punya ketertarikan yang luar biasa terhadap sektor perdagangan. Beliau merasa bahwa sektor perdagangan adalah jalan hidupnya. Akhirnya pulang dari Syam, Sayyiduna Muhammad menjadi ajir. Dalam istilah fikih, ajir itu pedagang upah buruh harian, Pak. Magang Rasulullah teh. Ya magang di Lajato di uramanya. Makanya nanti Pak, Sayyiduna Muhammad ketika sudah menjadi nabi, beliau sangat membela hak-hak kaum buruh, Pak. Hak-hak para pekerja. Nabi pernah bersabda begini, Allah dan Rasulnya akan menjadi musuh kepada orang yang menahan gaji pegawainya. Bayangkan betapa Nabi itu membela kaum buruh, ojol, kurir, dibela Rasulullah deh, Pak. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bilang, berikan upah sebelum keringatnya kering. Kenapa? Karena Nabi merasakan sendiri bagaimana dulu bekerja sebagai bawahan orang lain. Peras keringat banting tulang, hek digaji ku batur. Karena sambeurna kumaha ngaharapkeun bayaran, Pak. Sok dimacul, Pak. Di eme di ai gitu kan. Di isuk-isuk nancep di sawah tepi ka bedug, Pak. Hek diayuk kumaha perawasan. Kumaha perawasan, Bu? Nabi hadir membela hak-hak kaum buruh, Pak. Makanya NU punya satu lembaga khusus tentang buruh, Syarbu Muslim. Syarikat Buruh Muslimin Indonesia. Kita harus hadir di sana karena Nabi itu bukan hanya membela kaum lemah saja, tapi membela kaum buruh. Jadi bab ojol lah gitu kan, ojol kurir Nabi itu berlatih jadi gitu. Terus lama kata Ibnu Katsir, di usia dewasa ya sekitar 17-18 tahun lah, Pak, Nabi mengambil keputusan, Nabi resign, tidak menjadi pegawai tapi belajar mandiri, berwira usaha, berwira swasta. Tapi masalahnya Nabi itu ketika mau resign tidak punya modal, Pak. Karena penghasilan selama ini beliau magang, beliau menjadi ajir dalam sirah itu habis untuk membantu perekonomian Abu Thalib. Nabi juga tidak punya barang untuk dijual karena beliau bukan produsen. Tapi Nabi punya etos kerja yang membara, punya strategi marketing keren yang beliau pelajari dari pedagang-pedagang Mekah selama beberapa tahun terakhir. Ini wabil khusus Kak, sahabat-sahabat Ansor, para pemuda nusok ayah alasan geningannya usaha teh karena tegaduh mod. Padahal memang bekerja harus pakai modal semua, enggak, Pak. Contoh, asal boga kuota aya nama, Pak. Bisa jadi reseller, bisa jadi affiliate. Laras teh, Bu. Gampang ya. Cenah teh gaduh kuota, cicing di desa ngahotspot. Bisa. Laras. Bisa itu. Sayyiduna Muhammad ketika mengambil keputusan resign, tidak bekerja kepada orang lain, beliau itu tidak punya modal, tapi punya semangat entrepreneur, semangat pengusaha, dan punya strategi marketing. Akhirnya strateginya Nabi datangi pedagang-pedagang kecil, Bu, di Mekah itu. Nih Nabi ketika pemuda menjadi penggerak UMKM kalau istilah kita, Pak. Nabi datangi pedagang-pedagang kecil. Bu, gaduh produk naon? Iya cenah aya cimol. Uya suka dipanggil calon kemana? Pak gaduh produk naon? Iya sebelah. Uya suka dipanggil calon kemana? Mang gaduh produk naon? Tegaduh set. Mang gaduh harga diri. Uya mana we ku abdi diical mang. Jadi Nabi itu menjadi katalisator, Pak, penghubung antara produsen dengan pasar, Pak. Kan banyaknya para UMKM kita gulung tikar itu, Pak, karena tidak tahu mekanisme pasar, Pak. Bingung bagaimana ngabuang produk, Pak. Laras deh. Nabi hadir itu menciptakan wasilah
menjadi jembatan antara produsen dengan pasar. Sayyiduna Muhammad itu. Akhirnya Sayyiduna Muhammad banyak yang menitipkan dagangan kepada beliau, karena yang pernah menitipkan dagangan sama beliau tak pernah kecewa. Bayarannya pasti jelas. Muadar maji. Aya nu teh gaduh barang tapi gaduh modal dititipkan ke Sayyidina Muhammad bagi hasil mudharabah itu Pak. Tak pernah kecewa karena bagi hasilnya jelas dan berkembang biak. Itu berkembang. Tadi orang malah mau dititipkan modal teh sok berkembang biak. Sayyidina Muhammad itu berkembang biak. Akhirnya cas cis cus bener ieu mah pemuda teh terpercaya, gak pernah ada yang kecewa. Terpercaya bahasa Arabnya Al-Amin. Jadi ibu bapak, gelar Al-Amin disematkan oleh penduduk Mekah kepada Sayyiduna Muhammad pemuda dari track record bisnis, bukan dari yang lain Pak. Kan iya jarang dikaji Pak. Al-Amin teh jugjugna teh jigana teh eta teh gelar honoris causa Pak. Jika bintang jasa mahaputra di presiden, bukan Pak. Itu pengakuan masyarakat, pengakuan umat bahwa sosok pemuda Muhammad bin Abdullah ini tak pernah mengecewakan orang, terpercaya dalam berbagai hal, terpercaya bahasa Arabnya Al-Amin. Viral wela ibu di Mekah teh aya pemuda Al-Amin. Sampailah video viralnya itu ke handphone pengusaha sukses nan janda bernama Khadijah. Ketika Siti Khadijah nampi aya nu share Muhammad Al-Amin di grup MWCNU Pak. Can percaya Siti Khadijah teh aya mah bisi hoak cenah kerusuh. Enjingna aya nu share deui di grup MUI, ku bajer cenah ieu. Tapi semakin hari isu tentang Muhammad Al-Amin